Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4A. Semoga anak-anak di rumah selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam pelajaran kelima, yaitu Aku Cinta Nabi dan Rasul. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita biasakan untuk mengawali semua hal atau semua kegiatan dengan berdoa terlebih dahulu, agar hal-hal yang kita lakukan, kegiatan yang kita lakukan mendapatkan ridho dan pahala dari Allah dan juga dipermudah. Pak Arbi pimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bim muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Hari ini kita akan belajar tentang keteladanan Nabi Ayub alaihi salam. Silahkan anak-anak di rumah dipersiapkan buku dan alat tulisnya. Untuk buku modul, silahkan anak-anak bisa buka pada halaman 51. Sebelum masuk ke dalam materi, sebagai pendahuluan, Pak Arbi ingatkan bahwa rukun iman keempat adalah beriman kepada Nabi dan Rasul Allah. Kita sebagai umat muslim harus meyakini dan mengimani Nabi dan Rasul Allah dengan cara mengetahui kisah perjuangannya dan meneladani akhlak Nabi dan Rasul. Dan juga jangan lupa jumlah Nabi dan Rasul yang harus kita hafalkan, jumlahnya ada 25. Silahkan anak-anak menyimak dan menyaksikan tayangan video tentang kisah Nabi Ayub alaihi salam. Nabi Ayub alaihi salam adalah cucu dari Nabi Ishak bin Ibrahim alaihi salam. Beliau adalah sosok seorang Nabi Allah yang memiliki tingkat kesabaran paling tinggi dalam menghadapi cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Ayub alaihi salam adalah orang yang kaya raya. Hartanya melimpah ruah dan ternaknya sangat banyak. Ia hidup makmur dan sejahtera. Hidup Nabi Ayub dipenuhi kesenangan, namun beliau tetap tekun untuk beribadah. Beliau juga gemar berbuat kebaikan dan suka berbagi kepada siapapun. Semua orang memuji kebaikan, ketulusan, dan keikhlasan Nabi Ayub dalam berbuat kebaikan. Bahkan para malaikat pun juga memuji beliau. Hal ini membuat dari sepenggal tayangan yang barusan, kita dapat mengetahui bahwa Nabi Ayub adalah cucu dari Nabi Ishak. Nabi Ayub juga adalah seorang nabi yang sangat kaya raya, namun tetap dermawan, baik hati, dan suka menolong. Nabi Ayub juga
Nabi Allah yang memiliki tingkat kesabaran yang paling tinggi dalam menghadapi cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan ya. Iblis merasa iri dan dengki. Ia tidak suka ada manusia yang begitu solehnya. Iblis pun berniat membuat Nabi Ayub menjadi sesat. Iblis lalu mencoba sendiri menggoda Nabi Ayub agar ia tersesat dan tak mau bersyukur kepada Allah. Namun ternyata iblis gagal. Iblis pun tidak menyerah. Ia dan para pembantunya kemudian mulai menyerbu keimanan Nabi Ayub. Mula-mula mereka membunuh semua ternak. Kemudian mereka merusak kebun Nabi Ayub dan juga membakar semua harta kekayaan beliau. Namun Nabi Ayub dan anak istri beliau tetap rajin beribadah dan tidak pernah mengeluh. Mereka semua menerima takdir dengan ikhlas. Iblis dan para pembantunya kemudian mendatangi putra dan putri Nabi Ayub di rumah. Mereka menggoyang-goyang tiang rumah sehingga roboh dan semua anak Nabi Ayub meninggal dunia. Iblis mengira usahanya berhasil menggoyahkan iman Nabi Ayub yang sangat menyayangi putra dan putrinya itu. Meskipun Nabi Ayub merasa sedih dan menangis, tetapi jiwa dan hatinya tetap kokoh dalam keyakinan bahwa jika Allah yang Maha Pemberi menghendaki semua itu, maka tak ada seorang pun yang mampu menghalanginya. Nah, dari tayangan yang barusan juga diceritakan bahwa iblis sangat membenci Nabi Ayub karena ketakwaan atau keimanan Nabi Ayub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dengan izin Allah, iblis memusnahkan semua kekayaan Nabi Ayub. Semua hewan ternak yang dimiliki Nabi Ayub mati diserang penyakit. Semua ladangnya mengering dan terbakar. Dan seluruh harta Nabi Ayub alaihi salam habis. Nabi Ayub pun menjadi miskin. Tetapi Nabi Ayub tidak mengeluh. Nabi Ayub alaihi salam tetap menyerahkan semuanya kepada Allah dan tetap sabar menghadapi cobaan. Kita lanjutkan videonya. Iblis pun tidak patah semangat. Iblis kemudian menaburkan penyakit di sekujur tubuh Nabi Ayub sehingga beliau menderita sakit kulit yang menjijikkan. Semua tetangga dan orang sekitar menjauhinya karena takut tertular. Mereka menginginkan Nabi Ayub segera pergi meninggalkan lingkungan mereka. Maka pergilah Nabi Ayub dan Rahmah istrinya ke sebuah tempat yang jauh dari pemukiman manusia. Penyakit Nabi Ayub sudah bertahun-tahun tak kunjung sembuh. Namun Nabi Ayub tetap bersabar. Suatu hari Rahmah hendak membeli bahan makanan dan ia pun pergi keluar. Ternyata saat itu Nabi Ayub sedang membutuhkannya. Berkali-kali Nabi Ayub memanggil istrinya, tapi tak ada sahutan dari istrinya itu. Nabi Ayub merasa kesal. Terbesit dalam benak beliau bahwa Rahmah sengaja pergi meninggalkan beliau. Nah, di sini juga diceritakan bahwa Nabi Ayub diuji dengan penyakit kulit, yaitu penyakit kudis yang bernanah. Semakin hari penyakit kulit Nabi Ayub semakin bertambah parah, sehingga penduduk kemudian mengusir Nabi Ayub alaihissalam karena takut tertular penyakit tersebut. Kemudian Nabi Ayub meninggalkan kampungnya. Tetapi Nabi Ayub tetap beribadah kepada Allah, tetap sabar dalam menghadapi cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari tayangan video yang sudah anak-anak saksikan, keteladanan Nabi Ayub
Itu salah satunya antara lain yaitu sikap dermawan. Saat Nabi Ayub mempunyai harta, Nabi Ayub selalu menolong orang-orang yang ada di sekitarnya. Kemudian sabar dalam menghadapi cobaan. Nah, Nabi Ayub juga banyak diberikan cobaan, seperti hartanya menghilang, kemudian ada penyakit kulit yang menyebabkan Nabi Ayub diusir dari kampung halamannya. Kemudian keteladanan yang lain yaitu tidak mudah mengeluh. Nabi Ayub selalu sabar menghadapi cobaan dan yakin bahwa pertolongan Allah itu ada. Kemudian ada lagi yaitu selalu berdoa kepada Allah. Nah, saat kita mendapatkan cobaan atau ujian, maka kita selalu berdoa kepada Allah untuk segera diangkat ujiannya dan selalu diberikan kesabaran. Selanjutnya yaitu balasan atas kesabaran Nabi Ayub alaihissalam. Setelah Nabi Ayub diuji dengan berbagai macam ujian, maka Allah memerintahkan Nabi Ayub untuk menghentakkan kakinya ke bumi, kemudian keluar air yang sejuk dan segar memancar dari tanah. Nabi Ayub minum dan mandi dengan air tersebut, kemudian sembuh. Nah, ini karena kesabaran Nabi Ayub alaihissalam, maka Allah menyembuhkan penyakit Nabi Ayub alaihissalam. Tidak juga menyembuhkan, ada lagi, yaitu Allah memberi keturunan lebih banyak lagi sebagai pengganti semua anak cucu yang sudah meninggal. Dan juga kekayaan Nabi Ayub alaihissalam dikembalikan oleh Allah dan dilipat gandakan. Nah, atas kesabaran Nabi Ayub, maka Nabi Ayub juga diberi hadiah oleh Allah, yaitu keturunan lebih banyak, kekayaan yang dilipat gandakan, dan juga kesembuhan Nabi Ayub alaihi salam. Nah, kesimpulannya dari kisah Nabi Ayub, pembelajaran kisah Nabi Ayub alaihi salam, yaitu kita sebagai umat Islam harus meyakini adanya Rasul-Rasul Allah. Rasul Allah yang harus kita hafalkan jumlahnya ada 25. Kemudian Nabi Ayub alaihissalam adalah Nabi yang mempunyai tingkat kesabaran yang paling tinggi. Banyak teladan Nabi Ayub alaihissalam yang bisa kita contoh dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti jangan mudah mengeluh. Kemudian saling tolong-menolong. Dan banyak lagi. Kemudian yang terakhir, setiap ujian atau rintangan pasti ada hikmah yang kita dapatkan. Setiap ujian atau rintangan yang kita hadapi pasti ada pembelajaran di dalam ujian tersebut. Alhamdulillah, pembelajaran materi keteladanan Nabi Ayub sudah selesai. Semoga apa yang Pak Arbi sampaikan bermanfaat untuk anak-anak. Jangan lupa anak-anak di rumah untuk selalu belajar dan membantu orang tua. Pembelajaran hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Pak Arbi tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.